Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi, NIM 202020 386 1211013, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan membuat video presentasi di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi ujian tengah semester saya, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan 4 unsur pendukung implementasi strategi. Yang pertama, detektor. Detektor merupakan alat sebuah perusahaan dalam mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses pengendalian manajemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, selektor. Selektor merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk menilai signifikansi tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam proses pengendalian manajemen. Yang ketiga, efektor. Efektor merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk mendorong perilaku maupun tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman atau patokan yang ada. Yang terakhir, ada komunikator. Komunikator merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor menuju asesor ataupun sebaliknya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah sistem pengendalian manajemen sama seperti sistem pengendalian terhadap alat? Nah, tujuan dari pengendalian manajemen itu sendiri adalah menjamin bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan yang diinginkan. Pengendalian manajemen bersifat menyeluruh dan terpadu, artinya lebih mengarah ke berbagai upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi terpenuhi. Sedangkan untuk sistem kendali atau sistem kontrol adalah suatu alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Sistem pengendalian manajemen memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dibanding dengan sistem pengendalian atau sistem kontrol berupa alat-alat. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga, yaitu pada saat pengembangan strategi ada tahapan analisis yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, jelaskan. Tahapan analisis adalah kegiatan awal sebelum menjalankan sebuah perusahaan maupun perencanaan. Nah, di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem. Yang pertama, identify, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, analyze, yaitu menganalisis sistem. Yang keempat, report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Pertanyaan keempat, yaitu jelaskan fungsi controller pada sistem pengendalian manajemen. Nah, peranan controller dalam pengendalian manajemen adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan sehingga tujuan dan rencana perusahaan dapat tercapai. Dalam pelaksanaan fungsi pengendalian ini, controller tidak dapat memaksakan pengendalian kecuali di dalam departemennya sendiri. Pertanyaan kelima, yaitu jelaskan perbedaan dari solid line dan dotted line. Pada pengendalian bisnis unit, mana yang lebih disukai? Nah, dotted line merupakan controller unit bisnis yang melaporkan pada manajer unit bisnis. Manajer unit bisnis yang mempunyai kekuasaan hal sewa, pelatihan transfer, kompensasi, promosi, dan memberhentikan unit bisnis. Sedangkan solid line merupakan controller unit bisnis
yang melaporkan masalah langsung ke controller perusahaan seperti mata-mata yang dikirim oleh kantor pusat untuk mengawasi kegiatan manajer unit bisnis. Nah, dari kedua tersebut, saya lebih menyukai Solid Line. Mengapa? Karena memiliki tugas dalam mengawasi manajer unit bisnis, kemudian dilaporkan kepada kantor pusat. Pertanyaan ke-6 yaitu, ketika terjadi kesalahan dalam perencanaan atau pengelolaan akuntansi yang menyebabkan perusahaan mengalami masalah, maka bagaimana peran sistem pengendalian manajemen menangani permasalahan tersebut? Nah, peran sistem pengendalian manajemen ketika terjadi masalah dalam perencanaan atau pengelolaan akuntansi yaitu suatu sistem pengukuran kinerja harus menyediakan suatu mekanisme untuk mengaitkan strategi dengan tindakan. Peran utama dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk membantu melaksanakan strategi yang dipilih, serta menyediakan alat untuk berpikir mengenai strategi yang baru, yang disebut dengan pengendalian interaktif. Selanjutnya, pertanyaan ke-7, rasio keuangan adalah salah satu metode analisa laporan keuangan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah analisis laporan keuangan tetap bisa berjalan walaupun tidak dilakukan rasio keuangan? Dan seberapa penting rasio keuangan untuk menganalisis laporan keuangan? Nah, tentu rasio keuangan sangat penting dalam menganalisis laporan keuangan, karena analisis rasio ini untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, melalui rasio ini, perusahaan dapat mengetahui apakah kebijakan atau strategi yang sudah dijalankan perusahaan saat ini sudah cukup maksimal atau belum. Pertanyaan ke-8 yaitu, bagaimana cara memecahkan masalah dalam penentuan harga transfer? Nah, adapun rumusnya yaitu harga transfer sama dengan biaya penuh ditambah dengan laba. Perusahaan menggunakan pendekatan activity based costing dalam penentuan biaya penuh. Untuk menetapkan harga transfer tersebut ada beberapa alternatif atau metode yang tersedia. Menurut Kusnadi, penentuan harga transfer dapat dilakukan dengan 4 metode, yaitu metode harga pasar, metode biaya, metode negosiasi, dan metode arbitrasi. Nah, untuk mencegah adanya kecelakaan atau kesalahan dalam hal harga transfer, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Metode yang pertama yaitu metode perbandingan harga antara pihak independen. Yang kedua, metode harga penjualan kembali atau resale price method. Yang ketiga, metode biaya plus atau cost plus method. Yang keempat, metode pembagian laba atau profit split method. Pertanyaan ke-9 yaitu, apa saja yang mensyaratkan suatu perusahaan dalam menggunakan ABC System, dan jelaskan bagaimana sistem ABC dan Customer Probability Analysis dapat meningkatkan sistem biaya di perusahaan. Jadi, yang mensyaratkan suatu perusahaan dalam menggunakan ABC System adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi. Yang kedua, tingkat persaingan industri yang tinggi. Yang ketiga, biaya pengukuran yang relatif rendah. Selanjutnya, kita dapat menggunakan ABC atau Accounting Based Activity untuk melihat seberapa untung yang didapat perusahaan pada setiap pelanggannya. Perusahaan dapat menganalisa total penjualan kepada setiap pelanggan, kemudian menganalisa aktivitas-aktivitas apa saja yang terjadi dalam melayani setiap pelanggan. Pertanyaan terakhir yaitu, dalam Activity Based Costing atau ABC, untuk mengetahui biaya maka
terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi segala aktivitas yang ada. Aktivitas apa dan bagaimana saja yang harus diidentifikasi tersebut. Dan apakah semua aktivitas dalam hal tersebut tanpa melihat besar kecil bermanfaat atau tidaknya, apakah harus diidentifikasi juga? Nah, aktivitas yang harus dianalisis dan harus diketahui dalam activity based costing adalah segala aktivitas yang masuk ke dalam produksi seperti pembelian bahan baku, mesin, dan sebagainya. Dalam hal ini jelas bahwa segala aktivitas produksi harus dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui biaya produksi tersebut. Demikianlah video presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sedikit quotes dari saya, tidak ada alasan kita untuk berhenti belajar karena setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, dan setiap buku adalah ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.